Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Jagamal. Saya berasal dari kampus IAIN Ambon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan masih seputar tentang penelitian tindakan keras. Pada kali ini kita akan membahas tentang identifikasi permasalahan penelitian tindakan keras dan sistematika penyusunan proposal. Baiklah, langsung saja kita masuk pada materinya. Yang pertama yaitu tentang mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Jadi, sebelum melaksanakan penelitian ilmiah perlu dilakukan yang namanya identifikasi masalah. Jadi, proses identifikasi masalah itu penting dilakukan agar rumusan masalah menjadi lebih tajam dan sebagai bentuk data awal dalam penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah memang membutuhkan pemecahan masalah melalui penelitian atau penelitian dilakukan. Identifikasi masalah dirumuskan bersesuaian dengan latar belakang masalah berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan. Kemudian B, penetapan fokus masalah. Ada beberapa fokus masalah yang harus ditetapkan oleh seorang peneliti. Yang pertama, masalah itu menunjukkan suatu kesenjangan antara teori yang kita dapatkan dan fakta empiris yang dirasakan dalam proses pembelajaran. Kedua, masalah yang ingin kita teliti tersebut memungkinkan untuk dicari dan diidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. 3. Adanya kemungkinan untuk dicarikan alternatif atau solusi bagi masalah tersebut melalui tindakan nyata yang dapat dilakukan oleh seorang guru atau seorang peneliti. C. Cara mengidentifikasi masalah. Ada beberapa cara yang harus dilakukan oleh seorang peneliti untuk mengidentifikasi suatu permasalahan. Yang pertama, seorang peneliti harus menuliskan semua permasalahan yang ia temukan di dalam kelas, dan permasalahan tersebut perlu diperhatikan atau diselesaikan. 2. Memilih dan mengklasifikasikan permasalahan menurut jenisnya. Yang kedua, setelah seorang peneliti atau guru menuliskan semua permasalahan yang ia temukan, ia harus juga memilih dan mengklasifikasikan atau membagikan masalah tersebut sesuai jenis atau bidangnya. 3. Mengurutkan dari yang jarang terjadi dan yang sering dialami oleh peserta didik. Pada poin ketiga ini, seorang peneliti atau guru harus mengurutkan masalah-masalah yang sering terjadi dalam kelas dan masalah-masalah yang jarang terjadi dalam kelas, dan masalah tersebut itu harus diselesaikan. Keempat, dari setiap urutan diambil beberapa masalah yang dianggap paling penting untuk dipecahkan sehingga layak diangkat menjadi masalah penelitian dalam kelas. Pada poin keempat ini, seorang peneliti setelah selesai mengurutkan masalah-masalah tersebut, ia harus mengambil atau memilih beberapa masalah yang menurut peneliti tersebut itu harus dipecahkan karena masalah tersebut mengganggu proses pembelajaran. Baiklah, kita masuk pada materi selanjutnya tentang sistematika penyusunan proposal. Jadi, ketika seorang peneliti atau guru menuliskan proposal, ia harus memperhatikan beberapa poin ini. Yang pertama adalah judul penelitian. Ketika seorang peneliti menuliskan judul penelitian, itu sebaiknya harus ditulis dengan singkat tetapi dapat menggambarkan keseluruhan atau masalah yang ia temukan tersebut dan tindakan apa yang ia gunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, judul dalam penelitian tindakan kelas biasanya ditandai dengan kata peningkatan. Selanjutnya, daftar pustaka. Dan setiap penulisan karya ilmiah harus ada yang namanya daftar pustaka untuk memudahkan seorang pembaca agar menemukan
poin-poin yang ingin ia cari. Lalu kita masuk pada bab 1. Pada bab 1 ini seorang penulis harus menuliskan beberapa poin, yaitu latar belakang. Pada latar belakang itu seorang penulis harus mengemukakan secara jelas masalah-masalah yang akan diteliti, dan masalah tersebut merupakan masalah yang nyata yang terjadi di suatu sekolah atau di suatu kelas. Selain mengemukakan secara jelas masalah-masalah yang akan diteliti, ia juga harus mengemukakan secara jelas perlakuan atau metode yang akan diterapkan untuk memecahkan masalah yang ia temukan tersebut. Oke, poin selanjutnya itu perumusan masalah. Setelah seorang peneliti atau guru mengidentifikasi masalah yang ia temukan, kemudian guru atau peneliti tersebut sebaiknya merumuskan masalah yang ia temukan tersebut dengan memuat kalimat pertanyaan. Kalimat pertanyaannya bisa berupa apa, kapan, siapa, dan bagaimana. Kemudian C, tujuan penelitian. Pada tujuan penelitian, seorang penulis harus mengemukakan secara singkat tentang tujuan penelitian yang ia lakukan, atau peneliti harus menulis tujuan apa yang ingin dicapai dengan mengacu kepada permasalahan. D, manfaat penelitian. Pada bagian ini, seorang penulis harus menguraikan secara rinci kontribusi apa yang akan dihasilkan dalam penelitian ini sehingga tampak jelas manfaatnya dari penelitian tersebut. E, definisi operasional. Pada bagian ini, penulis menjelaskan kata-kata yang terdapat pada judul penelitian. Kemudian, bab 2, kajian teori. Pada bagian ini, seorang penulis harus menguraikan identifikasi masalah yang telah ditetapkan ke dalam kerangka teori yang sesuai dengan masalah-masalah yang ia tuliskan pada judul di awal tadi. Kemudian yang telah diidentifikasi menjadi lebih jelas. Oke, selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Ada beberapa poin penting yang harus dituliskan seorang peneliti dalam metodologi penelitian. Yang pertama, subjek penelitian. Seorang peneliti atau penulis harus menuliskan siapa yang menjadi subjek penelitian tersebut, dan biasanya dalam penelitian PTK atau penelitian tindakan kelas, yang menjadi subjek penelitiannya adalah seorang siswa. Kedua, tempat dan waktu. Seorang penulis atau peneliti harus menuliskan di mana ia melakukan penelitian tersebut dan kapan ia melakukan penelitian tersebut. C, prosedur atau siklus penelitian. D, teknik mengumpulkan data. Pada poin D ini, seorang penulis atau peneliti harus menuliskan teknik yang ia digunakan untuk mendapatkan data yang ia butuhkan. E, teknik analisis data. Dan pada poin E ini, seorang peneliti atau penulis harus menuliskan teknik-teknik apa saja yang ia gunakan untuk menganalisis data yang ia dapatkan dari subjek penelitian. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya memohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.